Peristiwa lainnya, saudara, 13 orang meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter PT ITSS di area Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Inilah visual amatir tungku smelter yang meledak di PT ITSS di area Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. 35 pekerja PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Menurut kesaksian karyawan, saat itu pekerja melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen sekitar lokasi ikut meledak. Korban luka akibat ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Saat ini dirawat intensif di Klinik 1 dan 2 PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, serta 25 korban lain dibawa ke Rumah Sakit Umum Morowali. 13 pekerja dilaporkan tewas akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. 6 korban diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Korban meninggal berhasil diidentifikasi dan atas permintaan keluarga korban, jenazah hari langsung diterbangkan ke tempat asal mereka. Kurang lebih 56 orang korban di sana. Dan korban jiwa itu yang meninggal itu ada sekitar 13 orang. Dari 56 ini ada yang di klinik PT Kawasan IMIP itu ada 2, Klinik 1 dan Klinik 2. Yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Morowali itu kurang lebih 25 korban. Dari 13 korban ini, 1 sudah diambil oleh pihak keluarga yang warga negara Indonesia, yang 12 ini sementara identifikasi, Mbak. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho menyebutkan ledakan terjadi ketika ada 35 pekerja yang tengah memperbaiki salah satu tungku pembakaran. Pada saat perbaikan terjadi ledakan mengakibatkan tabung oksigen di area pengerjaan ikut meledak. Dari 35 korban, 13 dilaporkan meninggal dunia. Korban merupakan 5 warga negara asing dan 8 warga negara Indonesia. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Ya, saudara, ada 13 korban meninggal dunia akibat ledakan di smelter nikel PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah. Dari 13 korban tersebut, 5 warga negara asing dan 8 warga negara Indonesia, sedangkan korban luka berjumlah 22 orang. Membahas bagaimana penanganan korban kebakaran perusahaan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, kita sudah bersama dengan Kadis Naker Trans Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus. Selamat petang, Pak Arnold. Selamat petang, Pak. Baik, Pak Arnold, bagaimana penanganan korban kebakaran hingga saat ini, Pak? Ya, tim kami sudah ke sana tadi beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, dan korban sudah akan ditangani, khususnya tadi sudah disampaikan soal medisnya ditangani, lalu hak-hak pekerja tentu juga akan dipenuhi semua oleh IMIP
dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat. Oke. Itu Pak Arnold, peristiwa terjadi ketika tengah memperbaiki tungku smelter. Apakah di Snaker dan juga Polri ini akan koordinasi untuk mengusut ada tidaknya kelalaian dalam peristiwa ini, Pak Arnold? ya sudah pasti kami akan usut, maka tim sudah berangkat ke sana, nanti kerjasama dengan Polda, dan juga tim Kemenaker, kami juga tadi sudah koordinasi dengan Dirjen dan juga Direktur Periksa dari Direktorat Jenderal Binwasnaker agar segera bergabung dengan kami di lokasi pada hari besok insya Allah. Informasi temuan awal yang disampaikan tim di lapangan kepada Anda seperti apa saat ini, Pak Arnold? Kami belum bisa memastikan, tapi ada mungkin saja dugaan terjadi human error mungkin ya, tapi kita harus investigasi agar tidak salah dalam mengambil keputusan mengenai apa yang terjadi di sana yang sesungguhnya. Karena tim sedang bekerja. Kalau standar safety atau keamanan di perusahaan smelter nikel ini seperti apa? Karena beberapa kali terjadi, PT GNI sebelumnya terjadi, di IMIP ada kebakaran di PLTU ya Pak Arnold sebelumnya? Iya betul. Kalau untuk GNI memang kami saat ini sedang terus melakukan pembinaan agar kecelakaan kerja bisa kita minimalisir, khususnya untuk yang fatality atau kematian. Di IMIP juga sebenarnya sudah cukup baik penerapan K3, namun memang belum sempurna. Memang problem kita di Indonesia ini khususnya di smelter nikel yang menggunakan alat-alat berat dan raksasa, karena ini perusahaan metal, itu memang faktor kecelakaan kerja ini sangat rawan dan agak sulit dihindari. Tetapi kami selalu menekankan agar jangan sampai terjadi fatality atau korban jiwa. Dan ada beberapa faktor tentu juga selain teknis, ada faktor-faktor lain seperti lingkungan dan juga faktor kelelahannya dari pekerja. Itu mungkin sedang. Tapi rutin Pak Arnold dari Kadisnaker Trans untuk mengawasi, untuk memantau bagaimana pelaksanaan keselamatan kerja, termasuk ketersediaan alat pemadaman ketika ada darurat, keadaan darurat, Pak Arnold. Rutin dipantau. Iya betul. Kami juga lakukan itu secara periodik. Tentu saja tidak bisa setiap hari atau setiap pekan. Kami selalu berkoordinasi dengan mitra kita yang ada di IMIP agar penanganan manajemen K3 bisa lebih baik dari waktu ke waktu agar bisa terhindar kecelakaan kerja yang mematikan. Ketika ada perbaikan tungku smelter ini dan ada ledakan, ada kebakaran, artinya dicurigai ada human error di sini. Ya, bisa saja terjadi itu. Kan ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu lingkungan, human error, dan peralatan. Nah, 3-tiganya akan kita investigasi. Oke. Pak Arnold, 13 orang meninggal dunia informasi yang sementara kami peroleh. Bagaimana saat ini informasi terkininya, berapa jumlah korban luka Pak Arnold? Sampai saat ini kami juga mengupdate berita itu, korban luka mencapai 38 orang, yang 8 dari TKI meninggal, 5 TKA. Jadi total 51 yang kami terima laporan. Oke. Pasca peristiwa ini, praktis kegiatan di PT ITSS dihentikan sementara atau bagaimana? Dan kabarnya ada 1 juga korban yang sudah dibawa oleh keluarga, Pak Arnold. Iya betul, ada yang dibawa keluarga dan ada yang diterbangkan untuk dimakamkan di kampung halamannya. Oke. Semuanya sudah dibawa atau baru sebagian atau baru berapa yang sudah dibawa keluarga? Saat ini belum semua sih, tapi sudah berusaha terus diterbangkan bagi yang memang tempat tinggalnya cukup jauh ya, karena ada yang di Sulawesi, ada yang di daerah lainnya. Oke. Tadi soal kegiatan, seluruh kegiatan di PT IMIP akan dihentikan sementara pasca peristiwa ini atau bagaimana? Atau hanya di PT ITSS saja? Ya, dilokalisir di PT ITSS karena ini kalau namanya smelter nampaknya tidak mungkin untuk dihentikan karena itu akan menimbulkan kesulitan nanti untuk mengulangi lagi operasionalnya. Karena namanya smelter itu harus terus berjalan
Dan ini mudah-mudahan lokalisasi dari kecelakaan kerja tadi bisa dikarantina di sekitar ISS. Artinya akan ada evaluasi juga ke depan untuk yang menangani smelternya, Pak Arnold? Ya tentu saja kita harus evaluasi, dan evaluasi ini tentu memakan waktu yang tidak singkat. Karena kita juga sekaligus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari pusat. Dan memang ke depan kita berharap penanganan smelter begini harus lintas sektor, melibatkan Kementerian Perindustrian, kemudian BKPM yang merekrut awal dari investasi, lalu tentu saja Menko Marves, lalu Kemenaker itu sendiri, dan juga lingkungan hidup. Karena saya lihat di sana faktor lingkungan cukup berpengaruh, khususnya di sekitar lokasi IMIP yang sering macet, baik ketika orang masuk kerja maupun pulang kerja, itu sangat macet, bisa sampai 2 jam baru sampai. Nah ini faktor-faktor kelelahan seperti itu yang saya khawatir salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Karena yang berakibat pada human error itu tadi ya Pak Arnold ya? Ya kira-kira seperti itu. Oke baik, Pak Arnold Firdaus, Kadisnaker Trans Provinsi Sulawesi Tengah, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini pasca peristiwa kebakaran di kawasan industri Morowali. Terima kasih Pak Arnold.